Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Oktari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan pajak atas perusahaan yang dibubarkan atau pilot dan pemeriksaan pajak untuk tujuan lain. Dalam hal terjadinya pembubaran perseroan, sesuai yang tercantum dalam 142 ayat 2 huruf A UU PT, menentukan bahwa setelah pembubaran perseroan karena alasan-alasan yang dimaksud dalam pasal 142 ayat 1 UU PT, wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Lalu, berdasarkan kondisi utang perusahaan, pemilik perusahaan dapat memilih untuk menutup perusahaan dengan sukarela dan melakukan likuidasi. Namun, tidak jarang perusahaan yang diajukan pilot oleh pihak lain karena masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan. Konsekuensi perpajakan dari penutupan perusahaan adalah penghapusan NPWP dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP perusahaan. Untuk kepentingan itu, sekuritas pajak biasanya akan melakukan pemeriksaan pajak untuk memastikan sebelum NPWP atau NPPKP perusahaan dihapus dari administrasi kantor pelayanan pajak atau KPP, kewajiban perpajakannya ditunaikan apabila ada. Proses penutupan perusahaan dapat dilakukan secara langsung dengan likuidasi perusahaan maupun bertahap dengan membuat satu perusahaan menjadi tidak aktif terlebih dahulu atau dormant status sebelum membubarkan dan mengajukan permintaan penghapusan NPWP atau NPPKP. Pada perseroan yang dibubarkan, penanggung pajaknya adalah likuidator. Konsekuensinya, likuidator bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak perseroan yang terutang. Dalam proses likuidasi, kreditur dan pemegang saham tidak boleh dibayar sebelum utang pajak lunas. Apabila perseroan tidak melunasi utang pajaknya setelah ditagih, maka aset perseroan, bahkan aset pribadi direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dapat disita. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undang perpajakan dan bukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, serta tidak dimaksudkan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Terdapat dua jenis pemeriksaan untuk tujuan lain yang diatur dalam Undang-Undang KUP, yaitu yang pertama, pemeriksaan lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh DJP. Lalu yang kedua, pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP. Lalu selanjutnya terdapat tata cara pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan dengan mengacu pada yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 PMK 03 Tahun 2007 tentang tata cara pemeriksaan. Yang kedua, Peraturan DJP Nomor 19 PJ Tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Lalu yang ketiga, Peraturan DJP Nomor 20 PJ 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor. Nah, pemeriksaan untuk tujuan lain juga harus dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan, meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.